dari narkoba itu sendiri bermacam-macam. Ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk pil. Nah, yang berbentuk serbuk-serbuk ini dia kayak serbuk-serbuk tepung dia, kayak bedak gitu. Nah, kalau misalnya kalian, "Dek, ini ada apa? Coba dulu, jangan mau." Atau kan kalau kayak apa gitu, VA pilnya gitu, atau kapsul kan ada yang bentuk kecil-kecil gitu. Nah, kalian tuh ibaratnya jangan mau nerima barang itu sembarangan, nanya dulu sama yang lebih besar. Nah, ini apa bang, ini apa kak, gitu kan. Kalau tidak, pergi sama orang tua, bilang, "Mak, aku udah kasih ini, nah, bagus nggak ini untuk aku," gitu. Nah, kalau nggak mau kayak gitu juga, malu nih sama mama atau orang tuanya, pergi sama entah ada puskesmas tempat kalian kan, tanya di situ. Nah, gitu caranya. Di sini ibu akan menjelaskan beberapa tentang narkoba. Kalian tahu apa itu narkoba? Tahu. Apa? Oke, di Narkoba sini sobu. iya sobu, gitu. Jadi masalah yang memicu dalam narkoba itu yang ada dua. Yang pertama itu ada dari masalah keluarga. Yang kedua ada pengaruh dari teman sebaya. Nah, kalian sebagai laki-laki perlu mengetahui ini sebab pergaulan kalian itu terlalu bebas menurut ibu ya. Nah, mengapa begitu? Kalian berteman sini, berteman situ kan? Nah, nggak tahu kalian dok ini berbahaya apa enggaknya. Jadi kalian harus mengetahui kayak mana sih ciri-cirinya, nah, kayak mana sih yang harus saya hindari kayak gini ya. Jadi kalau menurut ibu kalian tuh perlu mengetahui kayak mana ini apa si narkobanya tuh bentuknya kayak mana biar tidak tertipu. Nah, ibu masuk ke remaja yang nakal atau kenakalan pada remaja. Nah, di sini kenapa remaja itu disebut nakal? Sebetulnya mereka tidak nakal karena terdorong oleh seperti pecandu narkoba ini kan pasti mereka butuh uang. Ah, di situ mereka mulai melakukan begalan pada remaja tersebut kan, melakukan begal, perampokan, melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, menipu orang tua dan banyak lagi. Dan semua ini merugikan kita semua. Kenapa disebut merugikan? Di sini kan mencuri merugikan, menipu orang tua dan segala macam itu termasuk merugikan semuanya, baik orang tua, kita juga masyarakat terganggu, tidak nyaman. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka harus ada tindak lanjut oleh kita ataupun guru seharusnya dari umur dini seperti kalian ini supaya tidak berkelanjutan, karena di tempat kita kebanyakan anak SD itu sudah mengenal yang namanya narkoba, ini segala macamnya. Mereka sudah mengenal sabu-sabu segala macam. Mereka sudah tahu itu semuanya. Ibu tahu itu ya. Jadi tidak diungkiri lagi untuk penyebaran itu tuh menyeluruh di kalangan anak-anak remaja. Makanya anak remaja tuh nakal. Mereka tuh ingin sesuatu yang lebih daripada ini lagi gitu. Mereka tuh merasa ketergantungan itu ada di dalam diri mereka. Makanya mereka menjadi nakal dan ingin mencari uang sendiri. Tidak mungkin kan mendapatkan uang dari orang tua untuk membeli obatan tersebut, pastinya tidak akan dikasih karena orang tua tuh tahu hal ini tidak baik untuk anaknya, begitu. Dan ibu sebutkan juga kepada kalian, orang yang menggunakan narkoba itu bahayanya bagi diri dia sendiri itu yang pertama kecanduan, yang kedua dia jadi orang yang pemarah, sensitif dan temperatif bisa juga dibilang begitu. Kalau orang yang berkeluarga dia pastinya tidak mau bekerja. Kalau seperti kalian remaja pasti mencuri, merampok segala macam, begal dan di sini orang yang memakai narkoba dia lebih sensitif perasaannya daripada kita yang normal. Kenapa begitu? Karena narkoba ini menimbulkan rasa yang sangat sensitif kepada diri kita. Jadi rasa inilah yang membuat mereka itu lebih sensitif. Dan juga rasa sensitif ini sangat berpengaruh kepada kalian yang masih tumbuh kembang seperti kalian ini kan, masih menginjak remaja, karena kalian tuh masih membutuhkan bimbingan orang tua. Jadi kalian tuh sebaiknya tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut. Karena kan barang-barang tersebut itu aturannya kan dipakai sesuai resep dokter. Sesuai resep dokter ini bukan
bukan yang saya maksud narkoba ya, dia tuh berbentuk obat-obatan yang dikhususkan untuk pasien yang membutuhkan, bukan kepada orang-orang yang sehat yang tidak berpenyakitan, yang hanya depresi dengan satu hal dan dia membutuhkan ketenangan. Cuman pada sisi lain, kalau untuk ketenangan itu bisa kita dapat dengan cara sholat, mengaji, wudhu. Sebetulnya tidaklah menjadi susah lah ya bagi seorang untuk menjadikan ketenangan. Cuman cara dia itu yang salah kalau menurut saya. Cuman kita sebagai manusia itu cuma memaklumi saja, dan kita hanya bisa mencegah. Kalau misalkan sudah terjadi, apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Begitu. Oke, kita lanjut pelajarannya ke jenis-jenis narkoba. Jenis narkoba ini yang Ibu pelajari ada 6 jenis. Yang pertama, golongan narkotika yang pertama, seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sebetulnya dia ini kenapa bisa disebut berbahaya dikonsumsi karena kecanduan gitu kan, karena dia dikonsumsi secara berlebihan. Sebetulnya ganja, daun ganja itu yang ganja sayur ya, itu tidak berbahaya sebetulnya. Kalau ganja sayur itu untuk penyedap makanan, tapi gara-gara ganja itu sudah dicap haram gitu kan, jadi tidaklah dipergunakan lagi. Kalau zaman dahulunya daun ganja sayur itu dijadikan bubuk penyedap oleh masyarakat. Terus narkotika golongan 2 yaitu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfapradina, dan lainnya. Dan ini berisiko tinggi menimbulkan ketergantungan juga. Karena kenapa? Misalkan kita sakit nih kan, kalau kita sakit pasti apabila rasa sakit itu hilang karena kita meminum ini tadi, terus apabila kita tidak minum ini lagi, dia akan timbul lagi rasa sakit. Jadi kita tuh ketergantungan meminum obat ini. Kayak penyakit apa ya, penyakit gula kan, itu kan apabila kita tidak terus meminum obat itu, maka penyakit gula itu terus berkelanjutan. Jadi kalau penyakit gula itu tidak lepas dari yang namanya obat. Terus narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan dan terapi. Yang golongan 3 ini jaringan, dia untuk terapi orang-orang yang seharusnya menggunakan itu. Dan yang keempat, narkotika jenis sintesis. Jenis satu ini didapat dari proses pengelolaan yang rumit. Pengelolaan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Saya sini tidak terlalu tahu ya yang kayak mana mereka melakukan penelitiannya, terus bagaimana pengelolaannya saya tidak tahu. Mungkin kalian bisa sharing sendiri, atau bisa bantu sharing nanti ya. Terus narkotika jenis semi atau sintesis ini pengelolaan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara dieksekusi atau memakai proses lainnya atau morfin. Di sini mereka menggunakan narkobanya itu sendiri yang kemudian diisolasi lagi dengan cara dieksekusi atau memakai proses yang lainnya. Terus yang keenam, di sini namanya itu narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika ini. Kenapa begitu? Karena bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahan narkoba ini kenapa tidak boleh dijadikan obat? Karena dia masih alami dan sangat berbahaya. Karena kan yang dijadikan obatnya sudah diolah oleh peracik obat kan, yang sudah diolah, barulah bisa kita konsumsi bagi yang membutuhkan obat itu. Terus dampak buruk jika mengkonsumsinya, kalau yang ini sangat berbahaya
sangat fatal kalau menurut saya ya, karena dia berefek kematian. Kenapa begitu? Karena ganja dan sabu-sabu ini dia tuh kalau apabila tidak mengkonsumsi seseorang yang tidak tahu kemampuan diri dia mengkonsumsi ini tuh, dia akan kecanduan seperti melukai dirinya sendiri. Kenapa begitu? Seseorang yang sudah mengkonsumsi ganja atau sabu-sabu, mereka di aliran darah itu masih ada kayak ganja dan sabu-sabunya. Nah, jadi mereka menyat-nyat diri sendiri itu, mengisapnya, darah itu diisapnya, karena di sana kan masih ada ganjanya. Apabila tidak bisa membelinya ya, nah maka mereka melukai diri sendiri untuk untuk merasakan kepuasan yang mereka inginkan begitu. Ya. Nah, jadi yang dapat kita lakukan untuk saat ini adalah menjaga anak-anak di usia dini menggunakan narkoba dengan cara penyuluhan, dengan cara memberikan apa sih ini narkoba, apa manfaatnya, apa itu yang tidak boleh begitu. Seperti kalian saat ini, yang ibu sarankan adalah tidak menerima apapun yang diberikan oleh abang-abang kalian, entah abang tingkat, abang yang di sekeliling kalian. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu apakah yang mereka berikan bisa saja dari permen. Permen itu kalau dioleskan saja itu sudah menagih loh. Kita sudah termasuk mengkonsumsinya. Jadi untuk selanjutnya, apabila kalian mendapatkan sesuatu yang bersifat pil atau apapun, ibu harap jangan langsung menerima barang itu tersebut. Kalau kalian belum mengetahuinya, kalau kalian sudah mengetahui, kalian langsung buang saja. Kalau tidak, laporkan kepada pihak yang berwajib, karena mereka harus diproses. Dan narkoba ini menjadi ancaman terbesar bagi setiap negara, tidak di negara kita juga, tapi mendunia. Kenapa begitu? Karena dia sangat merugikan negaranya sendiri, merusak generasi muda, terus terjadinya kriminal. Terus di sini kita harus mengawasi setiap orang-orang yang datang. Pasti dengan begitu kita tahu siapa yang bandar, siapa yang menggunakan. Pasti ada cek cek urin di mana-mana. Pasti kalau misalkan sekarang aja kalau sedang melakukan training kerja itu ada namanya tes kesehatan. Nah, di sini apabila kita sakit atau apa tes ketahuan bukan. Nah, dan di situ ada yang menggunakan narkoba pasti ketahuan dengan melakukan tes urin. Kebanyakan orang yang bandar atau tes narkoba ini pasti lolos dari tersebut. Banyak alasannya. Saya sudah pengalaman salah satu teman, dia menggunakan narkoba tetapi dia mempunyai orang dalam. Nah, di sini kenanya. Kalau apabila dia tuh orang tuanya tidak mengetahui anaknya menggunakan barang tersebut. Nah, karena begitu anaknya lolos. Dan di situ dia menyalurkan narkoba ini dengan cara coba deh ini enak loh gini gitu kan. Terus anak ini pun merasa iya juga ya, ketularan satu. Jadi di situ terjadilah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Karena kita tidak memungkinkan ke lokal, jadi kita belajarnya di rumah aja. Kalian terhindar dari kerusakan pada remaja dan penyimpangan sosial. Kenapa penyimpang sosial di sini Ibu bilang? Karena kan itu tuh dari teman ke teman lagi gitu. Jadi kan sosialnya tuh terus berjalan terus. Jadi akan bertambah terus nantinya. Apabila kalian sudah terkena memakan itu akan menimbulkan ketagihan yang mendarah daging dari dalam diri kalian itu. Seperti kayak kalian tuh menyukai kopi. Nah, kalau kalian menyukai kopi itu kayak sesuatu, kalau kalian tidak minum itu akan menjadi sesuatu yang hilang dari diri kalian. Kayak ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang hampa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi narkoba ini dia seperti itu juga, makanan yang
yang membuat kita tuh menagih, dan efek samping yang sangat-sangat mengkhawatirkan itu adalah kematian. Dan juga ada masalah dari teman sebaya. Kalau masalah keluarga ini seperti KDRT, kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya perhatian, tidak adanya rasa simpati di antara keluarga itu tidak ada. Jadi anak itu mencari perhatian dengan cara membuat masalah, memakai narkoba dan segala macamnya. Dan untuk teman sebaya, di sini kan mana tahu kalian punya teman sebaya yang agak gaul sedikit kan, seperti kayak gini, kamu harus mencoba ini loh, kalau nggak kamu nggak gaul gitu kan. Padahal ini tuh obat terlarang, nggak boleh kalian konsumsi sama sekali. Nah, jadi di sini ibu akan mengajarkan kalian apa sih, bagaimana sih bentuknya dan seperti apa obat ini gitu kan, supaya kalian terhindar dari yang namanya ini juga merusak generasi muda seperti kalian. Kenapa begitu? Karena apabila dia mengkonsumsi satu narkoba, maka satu syaratnya putus. Jadi tingkat kecerdasan pun terganggu dan kewarasannya pun terganggu. Makanya setiap orang yang mengkonsumsi narkoba atau dia ingin memperbaiki dirinya, pasti ada namanya pembaikan di penjara nih kan. Di penjara tuh ada tempat khusus untuk mereka yang menggunakan narkoba yang akan seperti rehabilitas. Rehabilitas itu adalah untuk memperbaiki lagi orang-orang yang sudah menggunakan narkoba ini dengan cara terapi dengan cara menterapi orang-orang tersebut supaya dia tuh bisa hidup tanpa menggunakan narkoba ataupun sabu-sabu dan sebagainya. Kenapa harus direhabilitasi? Karena efek negatif dari penggunaannya tersebut adalah kematian yang bisa menyiksa diri mereka tersebut. Banyak orang yang sudah menggunakan narkoba itu pasti yang sudah sembuh pasti bilangnya seperti ini, saya menyesal sudah menggunakan narkoba. Kenapa begitu? Karena merugikan diri dia sendiri, merugikan orang banyak juga begitu. Tidak juga, dan mereka kebanyakan pasti menjadi motivasi bagi orang yang selanjutnya, karena mereka tuh sudah mengetahui apa betul itu narkoba. Mereka paham, pastinya mereka akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang lebih berguna lagi. Intinya pastinya mereka akan berubah yang lebih baik lagi intinya. Ibu mempunyai satu studi kasus, mana tahu ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dia tuh seorang mahasiswi, dia perempuan. Dia menggunakan ini semenjak umur SD. Dia dikenalkan oleh teman-teman sebayanya, karena di sana itu kampungnya itu tidak kampung ya, ini di kota. Tempat dia tinggal itu tempat orang-orang yang begitulah ya, menggunakan, terus banyak mabuk-mabukan. Jadi dia mengkonsumsi ini dari dia kelas 6 SD. Dari dia kecil dia sudah mengkonsumsi, berkelanjutan terus. Dia mendapatkan uang ini, dia bukan keluarga yang terlalu mempunyai, tidak, tapi bisa lah untuk makan. Di sini dia selalu bohong sama orang tuanya, mau beli buku mah ini. Tapi ibunya ini mulai curiga, nilai dia tetap jelek, prestasi sama sekali tidak ada, malah dia selalu dipanggil oleh guru BK-nya. Di sini orang tua itu mulai penasaran, kenapa anak saya bisa begini. Dulu pas dia masih kecil kayak gini kan. Awalnya belum ketahuan sampai dia lulus SMA. Dia masuk ke jenjang perguruan tinggi. Dia mulai tes tes universitas atau tes perguruan tinggi. Di tes perguruan tinggi ini dia ketahuan menggunakan alat tersebut. Di sana kan kalau seperti tes urin
Nah, di tes urin inilah dia ketahuan menggunakan obat tersebut. Nah, di sini dia tuh pengen sekali kuliah gitu kan, karena teman-temannya semua kuliah jadi dia ngikut gitu kan, jadi dia nggak lolos. Nah, di sini dia belum ketahuan sama orang tua, tetapi dia mulai introspeksi diri. Nah, di sini ada salah seorang teman yang selalu menasihatkan dia, ini tuh nggak baik buat kamu, ini tuh harus kamu hindari, ini tuh harus kamu udah usaikan saja gitu kan. Tetapi dia pertamanya tidak ngomong, terus dia memutuskan pergi ke kota mencari kerjaan dengan pekerjaan jadi pengedarnya. Dia jadi pengedar di sini. Gajinya itu sangat memuaskan mungkin, cuman kalau untuk kita ini tidak cukup, tapi cuman kalau untuk mereka yang menggunakan itu sudah sangat memuaskan, apalagi mereka sudah punya terus mengedarkan lagi kan, luar biasa. Nah, dia tidak terus teman tersebut terus mengingatkan dia, terus mengepet dia untuk kamu coba deh jangan menggunakannya selama seminggu, kamu bisa nggak, dikasih tantangan gitu. Kalau kamu bisa kan bisa tidak memakai obat tersebut selama 1 minggu, aku belikan kamu satu, katanya gitu kan. Jadi kan pas itu dia sangat kepepet sekali ingin menggunakan obat tersebut, tetapi kebetulan stok lagi tidak ada dan pembeli pun tidak ada yang mau belinya, jadi stoknya udah habis, tidak ada barang datang dari sana kan. Nah, di situ kan dia sangat membutuhkan obat tersebut, jadi dia menerima tantangan dari temannya. Temannya ini terus mengunci pintu dia, mengambil semua fasilitas yang dia punya, kayak menguruk namanya mungkin ya, supaya dia tidak keluar dan tidak bisa mengambil apapun yang bisa menghubungkan dia sama orang-orang sekitar yang mempunyai jaringan tentang itu tersebut. Jadi temannya ini berusaha keras supaya mengubah temannya ini. Jadi 7 hari dia tidak mengkonsumsi obatan tersebut, dan akhirnya dia mulai menyadari, aku mulai bisa tidak menggunakan itu. Nah, mulai dari situ dia mulai mencari pekerjaan lain dan dia memulai aktivitas dia tanpa menggunakan obat tersebut. Awalnya dia memang tidak ingin menginformasikan kepada orang tua tentang hal ini, tetapi lambat laun orang tuanya pun akan tahu. Jadi dia pun mulai memperbaiki diri dia sendiri dulu. Dia mulai lagi mencari uang dengan cara halal dan mengikuti perkuliahan dengan baik lagi seperti biasa. Jadi semuanya itu membutuhkan proses. Jadi kesimpulan dari studi kasus ibu tadi adalah kita sebaiknya bergaul itu tidak terlalu formal sekali ya. Ya, bergaul boleh ya, lo gue santai, bergaul boleh, pergi sana pergi sini silakan, jalan sana jalan sini silakan, tapi jangan yang namanya bergaul dengan hal-hal tersebut dengan cara menggunakan obat-obat tersebut, karena bersifat fatal bagi diri kita sendiri. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, narkoba ini dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaian berlebihan dan sampai mengakibatkan kematian. Dan yang kedua, manfaat dari zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan keterangan kepada yang membutuhkan seperti orang sakit jiwa.